silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, halo Rivalia, selamat datang ya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kurang enak Bu, masih kepikiran soal presentasi saya kemarin. Iya, saya paham. Terima kasih ya Rivalia sudah datang dan mau cerita hari ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa ya, saya ingatkan kembali bahwa apapun yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Jadi saya peringatkan kembali waktu kita di sini sekitar 15 menitan ya. Oke, hari ini kita akan pakai teknik yang namanya asosiasi bebas. Jadi, Rivalia boleh cerita apa saja yang muncul di pikiran Rivalia. Walau kelihatannya nggak nyambung, acak, aneh, atau sepele, tidak ada jawaban benar atau salah. Kamu hanya perlu tinggal biarkan pikiranmu itu mengalir. Oh, oke Ibu. Oke, kamu siap untuk mulai? Siap. Oke. Sekarang coba ceritakan apa yang kamu rasakan waktu dimintai presentasi di kelas. Rasanya itu langsung gemetar Bu. Tangan saya basah, berkeringat, suara saya bergetar, dan kayak saya nggak bisa nafas Ibu. Apa yang ada di pikiran kamu waktu itu? Ya takut ya Ibu, saya takut salah, terus takut diketawain sama teman-teman. Terus saya juga takut kalau guru nanti akan marah ke saya. Oke, jadi ada ketakutan akan dipermalukan dan dimarahi ya? Yes. Sejak kapan rasa takut presentasi ini kamu mulai muncul? Sudah agak lama sih Ibu, saya ingat kayaknya dari saya kelas 6 SD. Oh oke. Sekarang kita akan coba lebih dalam nanti. Untuk sekarang kita mulai masuk ke asosiasi bebas. Ingat, biarkan pikiran kamu mengalir, oke? Oke. Sekarang apapun yang muncul di pikiranmu langsung ucapkan. Tidak perlu disaring, walaupun itu cuma satu kata, gambaran atau ingatan. Boleh Rivalia mulai dari sekarang? Apa yang muncul? Saya ingat waktu SD Ibu. Oke, lanjutkan. Waktu itu presentasi mata pelajaran IPA. Kemudian waktu itu tuh saya salah menjawab Bu. Terus teman-teman langsung pada ketawain saya. Oke, bagaimana perasaanmu saat itu? Ya saya malu Ibu, malu banget. Kayak badan saya tuh langsung semuanya berasa panas. Apalagi yang muncul? Kemudian saya lihat muka teman-teman saya, mereka lagi ketawa, terus kan mereka rame. Kemudian ada juga yang bilang, dasar nggak bisa menjawab. Terus sejak saat itu sih Ibu, kalau saya itu jadi selalu takut kalau diminta maju ke depan. Oke, biarkan pikiran kamu jalan lagi. Sekarang muncul apa yang sekarang muncul? Saya ingat ayah saya. Oke, betul. Ayah saya pernah marahi saya waktu saya jawab pertanyaannya. Kata ayah saya yang saya ingat itu, masih gitu aja nggak bisa. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Lagi Bu, saya merasa takut. Kayaknya kalau saya salah berarti saya bodoh. Jadi yang muncul hubungan antara salah dan dimarahi. Iya Ibu. Oke, terus apalagi pikiran yang muncul? Ibu, saya merasa kalau saya maju presentasi, saya tuh kemungkinan besar akan salah, dan kalau saya salah kan semua orang bakal ngejek saya kan Bu. Oke, berarti kenyataannya belum tentu ya? Meski kenyataannya tuh belum tentu. Iya Ibu, tapi rasanya kayak otomatis saja gitu. Oke, apalagi yang muncul? Saya jadi takut buat angkat tangan kalau menjawab gitu. Ketika ada pertanyaan saya ingin menjawab tapi saya takut Ibu. Kenapa tuh?
Jadi gini Ibu, saya tuh berpikir kalau saya salah, saya malu. Kemudian kalau saya salah lagi, saya dimarahi. Kalau saya salah, saya bakal diketawain. Jadi ada keyakinan kuat yang terbentuk sejak kecil ya? Iya Bu, itu kayak sudah nempel di kepala saya Ibu. Oke, apalagi yang muncul saat kamu membayangkan presentasi? Saya membayangkan seperti disorot dan seperti semua orang itu pusat perhatiannya ke saya. Dan itu bikin kamu apa? Panik Ibu. Oke, kalau kamu membayangkan teman-teman menertawakan kamu sekarang ini, apa perasaan yang muncul? Campur aduk sih Ibu, saya kesel, saya marah, tapi saya sedih juga sih Ibu. Sedih karena apa tuh? Karena ibu saya tuh pengen bisa ngomong di depan banyak orang, normal kayak teman-teman saya di kelas Ibu. Oke, baik ya Rival ya. Dari cerita kamu, sepertinya pengalaman waktu SD itu sangat kuat membekas begitu ya. Waktu kamu ditertawakan dan dimarahi, ketika salah, pengalaman itu masuk ke pikiran bawah sadar kamu, begitu bukan? Itu tuh membuat kamu membentuk keyakinan bahwa salah berarti memalukan. Nah, karena itu setiap mau presentasi Rival ya, kamu sadar, kamu otomatis melindungi kamu dengan rasa cemas supaya kamu tidak mengulangi pengalaman pahit itu. Iya Bu, rasanya kayak sama. Oke. Nah, pengalaman masa lalu itu tuh sebenarnya masih hidup di dalam diri kamu sampai sekarang. Tapi sekarang kamu bukan anak SD lagi Rival ya. Kamu sudah lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih mampu. Iya. Nah, dari tadi kamu sudah mengungkapkan banyak hal. Sekarang coba sebutkan apa yang kamu sadari dari cerita kamu barusan. Ibu, yang saya sadari ternyata saya takut itu bukan karena presentasinya, tapi karena pengalaman saya yang dulu. Oke, bagus. Lalu yang ingin kamu lakukan ke depannya seperti apa? Sepertinya saya ingin mencoba pelan-pelan untuk percaya diri sih Ibu. Nah, itu langkah yang bagus Rival ya. Kita bisa buat rencana kecil ya. Misalnya, yang pertama kamu bisa latihan bicara 3 menit di depan cermin. Kemudian yang kedua, coba tarik nafas 5 detik sebelum maju. Kemudian yang ketiga, katakan pada diri kamu sendiri, saya aman, saya tidak sedang di SD lagi. Bisa? Iya Ibu, saya mau mencoba. Oke, itu bagus Rival ya. Ibu sangat bangga terhadap kamu karena kamu berani membongkar ini semua. Nah, sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan kamu setelah sesi hari ini? Ibu, saya merasa agak lega. Beban saya yang di kepala saya selama ini agak berkurang sih. Bagus sekali ya Rival ya. Hari ini kamu sudah sangat terbuka dan kuat. Terima kasih juga sudah percaya kepada ibu, sudah berani bercerita. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi perkembangan kamu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama Rival ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Iya. Oke, Terima kasih Ibu. sama-sama. Terima kasih Ibu. Sama-sama Rival ya.